Kita akan lanjutkan lagi ceritanya Bapak Bupati Batang. Dari pengusaha jadi pemimpin daerah. Gimana nih Pak? Ini jauh juga Pak. Ya, pada saat aku dagang di Papua itu saya coba untuk betul-betul konsentrasi, betul-betul semangat. Coba saya pegang tuh, kayak apa sih jadi orang pedagang tuh. Saya serius. Alhamdulillah. Sampai saya tekankan kepada diri saya karena limpahan rezeki yang menurut saya, sekelas saya, siapa saya gitu, sudah di luar kontrol saya lah. Artinya lebih dari cukup sudah? Waduh, ya lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup. Itu makanya Rasulullah mensabdakan 90% rezeki itu ada di perdagangan. Betul, Dan betul. sejarah kenabian kan dimulai dari pedagang. Ya. Rasulullah itu juga pedagang. Itu aku Ya, merasakan betul. sekali Pak Ustadz. Iya, ya. Sangat merasakan sekali. Saya mendapatkan situasi tidak ada masalah dengan finansial, dengan uang, dan tidak ada masalah dengan waktu saya, Ya. untuk diri saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya, dan untuk yang lain, pada saat saya jadi pedagang. Pada saat saya Kemudian Iya. sekarang begitu memutuskan untuk jadi bupati ternyata nggak punya waktu sama sekali Pak. Alhamdulillah, yang pertama dagangan saya sekarat. Dagangan saya sekarat sekarang. Yang kedua ya, sampai anak saya ini libur cuma 2 hari saya tenteng ke Jakarta karena Nggak punya waktu untuk bertemu dengan Ya. keluarga. Iya. Oke, mohon maaf. Saya tahu mungkin ini menebak aja Pak, menebak. Paling Bapak tentunya ingin sebagai orang Batang, Bapak wong deso katanya Iya. gitu ya. Pasti selalu punya rasa ingin membangun kembali desanya ketika Bapak mengalami kesuksesan tentunya ya. Ini kan menjadi salah satu kontribusi pemikiran kenapa Bapak memutuskan untuk menjadi kepala daerah gitu tentunya. Iya. Bagaimana cara Bapak kemudian untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat bahwa pilihlah saya bisa menjadi pemimpin yang teguh, pemimpin yang amanah, sehingga mereka memberikan suaranya untuk Bapak. Waktu pertama ya, jujur waktu pertama saya nothing tulus saja. Saya nothing tulus saja. Jadi Kepikir syukur nggak ya sudah gitu? betul, betul. Tapi niatan saya memang saya akan coba lah. Saya akan coba semampu saya. Makanya dalam setiap kesempatan apapun, mau itu di karir militer, karir militer saya itu 14 tahun, tapi lebih dari 16 jabatan saya lalui. Ya. Jadi hampir setiap tahun itu saya beralih jabatan terus. Ya. Dan selalu jadi pemimpin ya Pak ya? Nah, pada saat saya dagang, modalnya apa? Orang tua saya juga petani. Saya kebetulan ngawinin anak pensiunan mayor Brimob. Saya tentara, mau utang bank pakai apa? Tapi dengan modal saya jual hardtop, alhamdulillah perkembangannya kalau menurut hitung-hitungan ekonomi, menurut saya itu tidak real. Padahal yang saya jual, yang saya lakukan insya Allah halal. Karena saya jual pakaian, jual baju. Setelah pada saat naik luar biasa, di situ saya meyakini bahwa Allah menguji saya dalam harta itu. Kemudian saya coba untuk ikut pilkada itu. Hore, pilih saya. Tahu-tahu jadi. Nothing tulus. Iya. Sangat nothing tulus. Pada saat hitungan, ada yang tim saya itu lucu-lucu. Karena lihat itu kan gini terus itu. Iya, naik. Ada yang sampai ke bawah meja gitu, ada yang nggak mau lihat dan lain. Saya main pingpong. Nungguin penghitungan suara. Nungguin penghitungan suara. Nggak ada deg-degan apa Pak? Sama sekali. Beban Sama sekali. alokasi dana untuk kampanye pastinya besar Pak. Apakah itu juga yang membuat akhirnya perdagangan yang Bapak lakukan ini menjadi kolaps tadi seperti Bapak bilang sekarat? Oh enggak Mbak, waktu itu memang saya kan sudah saya putuskan, saya minta 50 juta tiap bulan untuk hidup saya. Gitu. Ya. Untuk hidup saya. Jadi sebelum saya nyalon pun ya 50 juta itu yang saya pegang gitu loh. Oke. Lah pada saat saya pilkada setiap bulan itu ada setahun lebih itu, Ya. ya 50 juta itu yang saya pakai keliling kemana-mana. Sementara di sana tidak saya openi. Dan ini berjalan sampai hampir tahun ketiga lah. Iya. Ambles Mas. Ambles, bablas. Yang megang kurang bisa gitu Pak ya? Masalahnya dagangan saya juga tidak saya atur dengan manajemen yang modern, masih manajemen pasar. Wah, aku ya ora pernah belajar dagang, ora pernah kuliah dagang. Masih manajemen pasar, saya hanya membawa leader saya, kepemimpinan saya waktu saya di TNI dan ilmu saya, ilmu militer, saya pakai untuk dagang. Nggak taunya alhamdulillah. Program yang Bapak dagangkan kepada masyarakat sampai akhirnya memilih Bapak apa Pak? Tentara. Saya tentara.
Saya militer, saya punya kepribadian kayak gini, dan saya pernah punya pengalaman dagang. Ya, saya pernah punya pengalaman dagang. Jadi Bapak benar-benar jualan diri ini loh saya gitu ya. Iya, Kalau iya. Anda percaya dengan kondisi saya seperti ini menjadi pemimpin, pilihlah saya gitu ya. Yes. Oke, ketika Bapak menjabat sebagai bupati, begitu dilantik Bapak langsung berbicara soal yang dijual juga kan katanya memberantas korupsi. Ya. Korupsi, sholat berjamaah. Ada Ya, sholat edarannya ya? berjamaah juga Iya. gitu, sebagai semua PNS gitu kan ya Pak. Memang benar ya, ada surat edaran untuk sholat Iya, Ustaz. berjamaah? Siap, betul, Mana Ustaz. lah? Edaran itu memang saya buat beberapa bulan kemarin tuh untuk edaran surat berjamaah. Jadi himbauan kepada seluruh PNS saya dan seluruh BUMN, BUMD yang ada di seluruh Kabupaten Batang, jika azan berkumandang, hentikanlah semua pekerjaan, langsung semua masuk musola dan masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Karena iya itu kunci. Orang yang menjaga sholat jamaah itu paling tidak dipastikan di dunianya akan diberkahi. Amin. Rezeki. Kadang-kadang kita itu tersinggung kalau kamu kerja seharian itu dapat berapa sih sampai berani meninggalkan sholat. Sholat. Yang kedua nanti sebetulnya di situ jamaah itu kan miniatur masyarakat, ada silaturahimnya. Betul? Iya. Betul. Saya merasakan sekali, Ustaz. Dan di situ sudah akan kembali menghilangkan sifat ketakaburan walaupun dia pejabat kalau telat juga di belakang. Ya betul. Iya betul. kan, itu. Nggak Dan- mungkin permisi karena saya bupati saya harus ke depan. Iya, Padahal benar. kalau bupatinya telat gitu ya Pak ya. Enggak. Dan bupati tidak harus jadi imam. Iya. Justru kadang-kadang jadi makmum. Dan bupati harus taat kepada imam, padahal imamnya kadang-kadang pengurus masjid yang lulusan SD. Tapi mau ruku, oh sialan imamnya kelamaan, kurang ajar. Ya, gimana? Nggak mungkin, mau ya. sujud gimana? Padahal kalau sholat sendiri, centul-centul tusur, gedek-gedek blas gitu. Tetapi kalau dengan jamaah terpaksa mengendalikan diri, maka ada belajar untuk mengendalikan diri. Karena banyak loh Pak, pemimpin daerah yang nggak bisa mengendalikan diri. Dilantik baru 2 bulan, kena narkoba loh Pak. Loh, Terus ya betul kan? ya, selain surat edaran untuk sholat berjamaah, Bapak juga membuat surat semacam komitmen bersama dan perjanjian bersama di antara seluruh jajarannya Bapak, staf-staf Bapak untuk memiliki integritas dan tidak melakukan korupsi. Itu ada sejarahnya, Mbak. Ya, ada sejarahnya. Jadi emang saya ini siapa sih? Wong aku tentara. Yang kedua, saya pernah belajar berdagang sekitar 7 tahun, 8 tahunan lah. Ilmu birokrasi saya nggak pernah tahu. Ilmu politik saya nggak masuk partai politik dan nggak pernah tahu apa itu partai politik. Ilmu tata ketatanegaraan nggak ngerti. Tahu-tahu saya suruh memimpin orang yang jumlahnya puluhan ribu PNS saya, ya, yang mereka ilmunya sudah 30-an tahun. Mempertanggungjawabkan 1,6 triliun. Dari mana saya bisa? Makanya saya ide-ide fakta integritas seluruh kepala dinas saya, kemudian beberapa surat yang saya buat, itu hanya untuk pagar lah, Ya. terutama untuk diri saya dan teman-teman birokrat saya yang ada di belakang saya. Biar semuanya ayo on the track, jangan sampai kemana-mana. Biar semuanya benar lah. Dan itu yang saya buat. Dan jujur, saya sekolah kemana-mana dengan teman-teman kayak Mbak Risma di Surabaya, kemudian Pak Jokowi di Solo, untuk perizinan 1 atap, itu saya nurun di Solo. Sebelum saya dilantik menjadi bupati, setelah dinyatakan sebagai pemenang, saya langsung menemui Pak Jokowi. Saya minta beberapa ilmu dari sana, kemudian saya terapkan. Artinya berarti komitmen dan mengaplikasikan ilmu tadi yang Pak ya, yang Iya. itu yang terpenting ya. Oke. Nanti kita akan hadirkan putranya Bapak Yoyo yang memang diajak katanya lagi liburan ya Pak ya. Selain satu ini ada kejutan lain. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.